di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi tawar hati. Penderitaan dapat membuat seorang menjadi tawar hati. Seorang yang bekerja bisa menjadi tawar hati karena pergumulannya di tengah pekerjaan. Seorang ibu karena beban pekerjaan rumah tangga yang begitu berat, atau seorang pelayan Tuhan yang hampir putus asa karena segala macam cara telah ditempuh tapi tidak membuahkan hasil. Atau dalam penderitaan fisik karena sakit yang berkepanjangan atau membahayakan. Kita mau belajar untuk tidak tawar hati dalam penderitaan. Paulus adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk mengatakan kalimat ini, karena dia sendiri harus mengalami banyak penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 8-12 mengungkapkan berbagai penderitaan yang telah dilewatinya. Namun ia tetap bertekun, bahkan sampai kepada garis akhir pertandingan yang Tuhan tetapkan bagi dia. Mengapa ia dapat bertahan melewati penderitaan dan tidak menjadi tawar hati? Karena ia memiliki cara pandang yang benar. Mari kita belajar melalui kebenaran ini. 1. Paulus melihat kepada manusia batiniah yang diperbaharui lebih daripada manusia jasmania yang semakin merosot. Tubuh fisiknya Paulus yang adalah bejana tanah liat itu semakin merosot dan mengalami kemerosotan. Paulus sering mengalami kelaparan. Paulus sering mengalami kurang istirahat, kurang tidur. Paulus mengalami sakit berkali-kali dan dianiaya secara fisik. Didera sedemikian rupa sampai dia mengatakan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Galatia 6 ayat 17. Luka yang begitu banyak, carut-marut dari bekas luka, dilempar batu sampai hampir mati. Semua itu dia alami secara fisik. 2 Korintus 11 ayat 23-28. Paulus tidak mengabaikan apa yang dia alami secara fisik. Paulus tidak mengabaikan apa yang dia alami dalam pelayanan dia. Tetapi dia memberikan kepada kita satu pemahaman yang begitu luar biasa dengan mengatakan manusia batiniahnya, yaitu kekuatan rohani, semakin bertambah. Mengapa bertambah? Bagaimana bisa mengalami keadaan yang terus meningkat? Karena ada kalimat dibaharui dari sehari ke sehari. Pembaharuan yang dikerjakan Tuhan melalui penderitaan yang dialaminya. 2. Paulus melihat kepada kemuliaan kekal lebih dari penderitaan yang dialami sekarang. Dalam ayat 17, Paulus memperlihatkan bagaimana dia menilai hari-hari yang harus dia lalui. Paulus mengajarkan kepada kita untuk menilai kondisi sekarang, bukan dari sudut pandang kekinian, tetapi dari sudut pandang kekekalan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan. Perhatikanlah bahwa dia memandang penderitaan dan pergumulannya sebagai penderitaan yang biasa. Ini ironis dengan semua penderitaan berat yang harus dialaminya. Paulus mengatakan penderitaan yang sekarang ini bersifat sementara. Ini satu hal penting yang kita perlu pelajari. Ia memikirkan apa yang bersifat kekal, yaitu yang selama-lamanya dapat bertahan. Paulus menyadari bahwa penderitaan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk mendapatkan buah yang bernilai kekal. Baik kepribadian kita menjadi semakin menyerupai Kristus, tetapi juga menghasilkan petobat-petobat baru sebagai buah yang bernilai kekal. 3. Paulus melihat kepada yang tidak kelihatan lebih daripada apa yang kelihatan. Ketekunan untuk mencapai garis akhir itu akan terjadi kalau kita mempunyai arah pandang yang benar.
Paulus memberitahu kepada kita bahwa ia memperhatikan yang tidak kelihatan. Ia menempatkan yang kelihatan itu pada tempatnya dan pada porsinya. Rasul Yohanes mengingatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Paulus fokus kepada yang tidak kelihatan itu, yaitu kepada Allah Tritunggal. Komitmennya dan kecintaannya kepada Allah melahirkan sebuah keteladanan sebagaimana disampaikannya. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus menundukkan diri kepada Allah Tritunggal yang telah mengutus dia. Hatinya sungguh-sungguh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam surat terakhir menjelang kematiannya, Paulus berkata, karena itu aku sabar menanggung semuanya, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. Sahabat Iktus, manusia batiniah kita yang harus terus-menerus diperbarui. Pembaruan ini adalah proses pengudusan atau pemurnian menuju kedewasaan kita dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Penderitaan fisik yang saya alami adalah hal kelihatan yang sifatnya sementara di dunia, tetapi kemuliaan sifatnya kekal. Kemuliaan kekal merupakan kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan kepada saya. Inilah gambaran kemuliaan Kristus yang saya alami. Di dalam kemuliaan Kristus tersimpan janji-janji Allah, yaitu kita akan diubah menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya hanya mau berfokus kepada Allah Tritunggal yang menolong dan membentuk saya setiap kali saya melewati penderitaan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Tuhan memperbaharui manusia batiniah saya setiap hari? Apakah saya lebih melihat kepada kemuliaan yang bernilai kekal dibandingkan penderitaan sementara yang saya alami? Apakah mata saya terus tertuju kepada Allah Tritunggal yang senantiasa membentuk diri saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk manusia batiniah yang terus diperbarui menjadi semakin serupa denganmu. Saya tidak mengeluhkan penderitaan yang saya alami karena saya tahu bahwa Tuhan bekerja melaluinya hingga saya mencapai kehidupan yang memuliakan Allah. Ajarilah saya untuk tidak berorientasi kepada apa yang kelihatan, yaitu segala sesuatu yang bersifat sementara, tetapi kepadamu yang tidak kelihatan, dengan terus mengusahakan untuk mempersembahkan jiwa sebagai buah yang bernilai kekal. Amin. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.